Desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST) itu. Desain tata letak sirkuit terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Apakah sirkuit terpadu itu? Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik. UU DTLST disahkan pada bulan Desember bersamaan dengan UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Tujuan dibentuknya UU DTLST adalah memberikan hak eksklusif dari negara Republik Indonesia kepada seorang pendesain, pemilik sirkuit terpadu atas hasil kreasinya, untuk memakai, membuat, menjual, mengimpor dan atau mengedarkan barang yang di dalamnya terhadap seluruh atau sebagian desain tata letak sirkuit terpadu selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. DTLST bagaimanakah yang dapat didaftarkan? DTLST dapat didaftarkan jika DTLST tersebut orisinal, desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat DTLST tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. Berapa lama perlindungan hukum DTLST terdaftar? DTLST terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak pertama kali DTLST dieksploitasi secara komersial atau sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Pengertian hak desain menurut Pasal 1 Ayat 6 UU DTLST adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Pengertian lisensi menurut Pasal 1 Ayat 13 UU DTLST adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak, bukan pengalihan hak, untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu desain tata letak sirkuit terpadu yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Struktur UU DTLS terdiri dari 10 bab dan 43 pasal, dengan rincian sebagai berikut. Bab 1, tentang ketentuan umum. Bab 2, tentang desain tata letak. Bab 3, tentang permohonan pendaftaran DTLST. Bab 4, tentang pengalihan hak dan lisensi. Bab 5, tentang pembatalan pendaftaran DTLST. Bab 6, tentang biaya. Bab 7, tentang penyelesaian sengketa. Bab 8, tentang penyidikan. Bab 9, tentang ketentuan pidana. Bab 10, tentang penutup pengalihan hak menurut Pasal 23 Ayat 1 UU DTLST. Hak desain tata letak sirkuit terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan 1. Pewarisan. 2. Hibah. 3. Wasiat. 4. Perjanjian tertulis. 5. Sebab lain yang dibenarkan oleh perundangan. Tata cara gugatan menurut Pasal 31 UU DTLST. 1. Gugatan pembatalan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. 2. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. 3. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada
Tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan. 4. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. 5. Dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang. 6. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah gugatan didaftarkan. 7. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita paling lama 7 hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan. 8. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. 9. Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. 10. Salinan putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 wajib disampaikan oleh jurusita kepada para pihak paling lama 14 hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan. Sekian, terima kasih.